Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Iin. Siang Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Pak Wahyu ya, walaupun tadi sempat sinyalnya agak hilang putus. Alhamdulillah bisa lancar lagi. Alhamdulillah. Karena kita di kepulauan, karena banyak kendala, terutama sinyal di musim penghujan ini. Untuk pertemuan kali ini, mungkin apa rencana pertemuan kita kali ini, Bu Iin? Bisa disampaikan? Oke Pak Wahyu, rencananya saya kayak mengadakan apa? Ngajak Pak Wahyu ketemu ini ya. Pengen sharing tentang apa? Siswa permasalahan saya di sekolah, yaitu tentang ada salah satu siswa yang dia itu hiperaktif dan nggak mau ada di kelas, seperti itu Pak Wahyu. Oke. Oke, berarti nanti pertemuan kita ini akan membahas tentang siswa yang hiperaktif dan tidak mau berada di dalam kelas. Ini. Ya, Apa tujuan dari pertemuan ini, Bu? tujuannya Tujuannya? saya pengennya ya setelah sharing sama Pak Wahyu ini saya apa ya mendapat ide atau apa nanti supaya saya tuh bisa ngajak anak-anak yang hiperaktif ini supaya mau bersama-sama atau apa bermain bersama-sama, belajar dan bermain bersama-sama di dalam kelas dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Supaya pengennya tuh anak ini tuh sosialisasinya itu dengan temannya itu bagus lah seperti itu. Dengan tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu anak tersebut bisa bergaul dengan teman yang lain, bisa berteman dengan lain seperti seperti anak pada umumnya. Nah, Ya, apa kekuatan ibu? Kekuatan ibu dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. oke. Yang menjadi kekuatan saya Pak ya di sini tuh saya melihat kalau saya itu berharap lah, harapan saya itu seperti itu. Saya pasti bisa mengajak anak ini supaya mau berbaur dengan temannya, terus supaya dia itu bergaulnya itu dengan temannya baik, terus supaya anak ini tuh juga mau bekerja sama dengan temannya di sekolah supaya anak ini tuh nggak main sendirian terus, bermain di luar sendirian terus seperti itu Pak. Oke, jadi itu merupakan kekuatan yang ada pada diri Ibu Iin sehingga bisa mencapai tujuan yang akan dibicarakan pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu, adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi untuk meraih tujuan ini, Bu? Hambatan-hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan ini dalam permasalahan anak tersebut yang hiperaktif dan juga tidak mau pembelajaran di dalam kelas. Oke Pak. Awalnya saya tuh terkendala karena anak ini tuh sering nggak masuk juga Pak. Kendalanya itu pertama. Terus yang kedua, kendala saya itu saat mengajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Tuh, kendala saya di situ, Pak. Kenapa anak ini kok sering nggak masuk? Terus ketika saya mau minta mau ngajak bicara dengan orang tuanya pun terkadang agak susah gitu, Pak. Ya, berarti kendalanya ada 3 di sini kalau saya catat sini, Bu. Yang pertama itu anak tersebut sering tidak masuk. Yang kedua kurang kolaborasi dengan wali murid, dan yang ketiga cara menyampaikan pembelajarannya karena anak ibu itu tersebut sangat hiperaktif kan gitu ya Bu ya, karena kesulitannya di situ. Nah, sekarang dengan keadaan seperti itu, nah solusi yang seperti apa yang akan Ibu laksanakan dalam kondisi anak tersebut dengan hambatan-hambatan yang ada seperti itu, solusinya seperti apa? Solusinya Pak, yang serencana akan saya solusi saya
yang saya lakukan ya Pak ya, solusi yang akan saya lakukan itu pertama ya Pak ya, saya ketika kalau menunggu anak ini masuk kan nggak mungkin, nanti bisa anak ini nggak masuk juga, nanti solusi yang saya terapkan itu, saya akan mendatangi anak ini ke rumahnya, seperti itu, terus mengajak ngobrol lah, bukan sebagai guru, mungkin kita bisa ngobrol santai, tanya apa dulu yang dia sukai dulu, atau kebetulan anak itu sedang main apa, mungkin saya bisa tanyakan itu ke anak tersebut gitu, Pak. Kan kalau di rumahnya otomatis kan saya akan bertemu juga dengan orang tuanya, seperti itu, Pak. Berarti solusi saya pertama ya saya akan mendatangi rumahnya, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, solusi yang cukup bagus, saya rasa karena pertama yaitu solusi dengan kendala-kendala yang ada, yaitu kunjungan rumah. Kalau istilah saya pakai di sini adalah menggunakan Ya. kunjungan rumah. Sebab kunjungan rumah itu mungkin sangat efektif untuk mengetahui yang pertama itu karakteristik anaknya seperti apa, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah bisa dipakai di sekolah, sehingga anak tersebut Ya. bisa ketika mau bermain, mau belajar, jadi kegiatan-kegiatan yang dialami di rumah bisa dibawa di sekolah. Begitu ya, Sekolah. Bu, ya? Ya, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Solusinya Nah, mungkin seperti itu. terus ketika solusinya sudah ada, nah sekarang rencananya Ibu. Nah, rencananya Ibu dalam mencapai tujuan untuk anak tersebut yang hiperaktif itu bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas dan tidak di luar saja, apa rencananya Ibu? Monggo, Bu. Rencana saya yang pertama itu setelah saya mengetahui apa yang anak ini sukai, mungkin saya akan pertama-tama saya akan mengajak anak ini untuk bermain apa yang dia sukai dulu seperti itu, Pak. Tapi dengan menyelipkan kegiatan belajar di situ. Berarti dengan kata lain saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang inovasi atau apa ya, itu bahasanya ya, inovatif kok, Inovatif inovatif. ya. Inovatif seperti itu, Pak. Dengan kegiatan permainan-permainan yang mengarah juga ke kegiatan pembelajaran dan juga itu bisa supaya anak ini dengan kegiatan-kegiatan yang menonjol ke anak itu bisa bergerak seperti itu, Pak. Itu rencana saya yang kedua, yang pertama. Terus untuk rencana yang kedua, supaya anak ini mau bekerja sama dengan temannya, itu saya akan membuat suatu kegiatan kelompok di mana anak ini akan bekerja sama dengan salah satu dari temannya juga, tapi yang dia sukai juga. Karena kalau nggak yang dia sukai nanti takutnya ada masalah lain seperti itu. Makanya nanti akan saya suruh anak ini untuk memilih siapa yang akan kamu ajak di kelompokmu seperti itu, Pak. Oke. Rencana saya mungkin 2 saja, Pak. Kalau sudah berhasil, mungkin saya akan buat rencana lagi yang agak memaksimalkan lagi. Oke, rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang dibicarakan pada pertemuan ini, yang pertama yaitu mengajak bermain, artinya mengajak bermain sambil belajar dan menerapkan pembelajaran yang inovatif sehingga anak tersebut itu lebih suka. Itu. Yang kedua, membuat kegiatan kelompok sehingga anak tersebut itu berani berbaur dengan teman yang lain dan juga bekerja sama dengan strateginya adalah bekerja sama dengan teman yang disukai sehingga anak itu bisa membaur dengan anak yang lainnya. Itu rencananya Ibu. Oke, cukup bagus ini Bu rencananya Ibu. Terus yang selanjutnya Ibu, ketika solusinya sudah ada, rencananya sudah ada. Nah, kira-kira dalam jangka waktu berapa lama waktunya sehingga Ibu bisa menerapkan dan bisa mencapai tujuan tersebut? Saya menargetkan ya, Pak ya.
Ya, semoga sesuai dengan harapan saya juga. Saya menargetkan selama paling lama itu 2 minggu, anak itu sudah bisa apa? Sudah bisa mengikuti kegiatan yang saya harapkan seperti itu, Pak. Anak ini sudah mau apa? Sudah mau belajar di dalam kelas dan juga sosial emosional juga itu sudah baik gitu, sudah mau bekerja sama dengan temannya, seperti itu. Mungkin rencana saya paling cepat 2 mingguan lah, Pak. Target yang saya yang saya patok supaya tujuan saya itu bisa terlaksana, bisa tercapai, seperti itu, Pak. Oke, berarti dalam waktu 2 minggu rencana Ibu ini akan akan dilaksanakan dan semoga nanti ketika pelaksanaannya bisa membuahkan atau menghasilkan tujuan yang sudah direncanakan pada pertemuan ini. Selanjutnya Iya, Ibu, tentang rencana aksi. Nah, sekarang ketika ada dua minggu ini dan komitmennya sekarang bagaimana? Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan? Seperti apa komitmennya? komitmen saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya bagaimana caranya anak ini supaya bisa berubah, seperti itu, Pak. Maksudnya bisa berubahnya itu maksudnya dari yang anak ini jarang masuk, bisa aktif masuk. Terus dari yang nggak suka menyendiri, dia suka berteman, seperti itu, Pak. Kok saya akan Kak, konsisten dalam saya akan sekonsisten untuk melakukan pendekatan ke anak ini, seperti itu, Pak. oke, komitmen Ibu adalah konsisten menjalankan rencana ini sehingga anak itu bisa berubah meskipun tidak 100% berubah, tapi anak itu bisa bertahap berubah dan mudah-mudahan nanti bisa sepenuhnya begitu ya Bu ya, bisa sepenuhnya berubah. Nah, kalau kita ambil rentang angka dari 1 sampai 10, berapa rentang angka yang ingin dicapai pada 2 minggu ini? Rentang angkanya. Tentang angka keberhasilan dalam 2 minggu ini. Kalau rentang waktu kalau dianukan sebagai angka ya, Pak, ya. Saya pengennya itu ada di angka 6. Paling syukur 7 lah, seperti itu, Pak. Makanya kita kan butuh proses karena ini kan anak usia dini yang butuh prosesnya itu mungkin kita butuh proses yang sangat lama untuk melakukan pembiasaan itu dan supaya anak ini tuh pun bisa berubah sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu, Pak. Oke, cukup bagus dengan rencana aksi Ibu rencananya sehingga rentang waktunya sudah dipatenkan 2 minggu dan angka yang ingin dicapai adalah 6 sampai 7. Mudah-mudahan berhasil nanti ya Bu. Nah, Insya Allah, Pak. ketika Semoga aja, Pak. ketika komitmen Ibu yang berusaha untuk melakukan perubahan terhadap anak atau kebiasaan anak tersebut. Nah, sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Oke, Pak. Yang dapat membantu saya itu kalau di sekolah tentunya rekan-rekan guru di sekolah, terus pastinya juga kepala sekolah. Dan untuk di rumah saya butuh kerjasama dari orang tua juga, seperti itu, supaya sama-sama kegiatan di sekolah dan di rumah itu pembiasaannya sama, seperti itu, Pak. Jadi ada 3 yang bisa menjaga komitmen Ibu dalam melaksanakan perubahan dari anak tersebut yang hiperaktif, yang tidak mau bergaul dengan teman, dan juga lebih suka bermain di luar daripada di dalam, yaitu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu tentu kepala sekolah, karena tanpa dukungan kepala Pastinya sekolah itu, Pak. apalah daya kita. Terus yang kedua itu adalah rekan sejawat.
Jelas Bu, Iya, rekan sejawat. Artinya tidak mungkin kita akan melakukan perubahan sendiri. Nah, itu Pak, itu Bu ya. Yang iya, iya. ketiga, adanya kolaborasi dengan wali murid. Ini sudah cukup bagus dan tadi sudah ada rencana Ibu itu kunjungan rumah. Artinya nanti kolaborasi wali murid dengan sekolah atau dengan guru ini diharapkan cukup berjalan dengan baik. Gitu ya Bu ya. Iya, iya, Nah, begitu seperti itu, Pak. Nah, sekarang pertanyaan sekarang yaitu bagaimana dengan tindak lanjut dengan sesi coaching ini? Artinya nanti ketika habis coaching ini tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Oke, Monggo, Bu. Pak. Setelah kucing hari ini apa ya, saya pengen melakukan pertemuan lagi, kucing lagi dengan sampean supaya saya dapat apa ya, dapat sharing lagi ke sampean supaya saya dapat ide-ide baru dan solusi baru setelah saya menerapkan melaksanakan kegiatan yang saya rencanakan tadi, seperti itu, Pak. Supaya saya bisa sharing berhasil apa enggak, terus supaya saya bisa melakukan tindak lanjut lagi apa yang harus saya lakukan, butuh perbaikan di situ. Seperti itu, Pak. Tindak lanjut saya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Kalau saya tarik kesimpulan dari pertemuan kita ini tadi, yang pertama itu tujuan pertemuan kita ini yaitu mencari solusi. Apa permasalahan dari Ibu, yaitu permasalahan pembelajaran anak hiperaktif lebih suka belajar di luar daripada di dalam. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, rencana Ibu. Nah, rencana Ibu itu dengan kendala seperti itu, yaitu rencananya mengajak anak tersebut bermain, belajar sambil bermain, sehingga anak tersebut itu fokusnya ke bermain, tapi anak tersebut dapat juga pembelajarannya. Artinya menggunakan yang inovatif. Yang kedua, yaitu membuat kegiatan kelompok sehingga anak tersebut mau berbaur dengan teman sekolahnya, teman kelasnya. Tapi dengan catatan anak tersebut disuruh memilih kepada teman yang disukai. Sehingga dalam pertemuan atau dalam kerja kelompok anak tersebut tidak minder dan bisa melakukan kerja kelompok. Nah, dengan solusi rencana dan kendala atau gangguan yang Ibu alami, hambatan yang Ibu alami, yaitu solusinya pertama, hambatannya dulu. Hambatan tersebut yaitu sering tidak masuk sekolah, terus kurang kolaborasi dengan wali murid. Nah, solusinya Ibu sudah ada solusi tadi, yaitu mendatangi ke rumahnya atau kunjungan rumah, terus di rumahnya mempelajari kebiasaan-kebiasaan anak tersebut. Dan yang terakhir, kapan rentang waktu? Ternyata Ibu sudah mematok rentang waktunya, yaitu selama 2 minggu harus bisa menjadi bisa berubah. Ada perubahan. Dan tentang skala angka yang diharapkan Ibu dari 1 sampai 10, 6 sampai ke 7 itu sudah maksimal. Nah, ini coaching pada pertemuan kali ini dan tindak lanjutnya sudah ada dari. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari pertemuan ini, kita sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Yang pertama itu tujuannya dalam pertemuan ini sudah dijelaskan. Yang kedua identifikasi masalah, Ibu sudah memaparkan. Yang ketiga itu rencananya sudah dipaparkan juga dan tanggung jawabnya siapa saja dan terkait dengan tindak lanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Semoga nanti dengan hasil coaching ini dan tindak lanjut Ibu bisa melaksanakan atau bisa melakukan perubahan yang hambatan yang Ibu alami. Mungkin ini saja ya coaching pada pertemuan kali ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, mungkin nanti aja ke saat kucing kembali aja Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyu, gimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dan di hari ini meskipun agak mendung, sinyal agak sulit, tapi alhamdulillah bisa melaksanakannya Zoom ini, dan juga bisa melaksanakan praktik coaching pada sore hari ini. Oke, Pak Wahyu. Pak Wahyu, kan kegiatan hari ini kita mau coaching ya dengan saya, dengan Pak Wahyu. Oke, Pak Wahyu, apa sih Pak Wahyu kok mengajak saya untuk melakukan kegiatan coaching ini? Tujuan Pak Wahyu itu apa? Seperti itu Pak Wahyu. Yang pertama, saya mengajak rekan CGP saya melakukan coaching ini. Yang pertama terkait dengan pembelajaran saya, yaitu pembelajaran PJOK, di mana pada pembelajaran PJOK siswa saya itu lebih tertarik pembelajaran praktek daripada pembelajaran teorinya. Itu yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Terus harapannya Pak Wahyu apa setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Harapan Pak Wahyu setelah berbincang-bincang dengan saya itu, harapannya apa sih Pak Wahyu? Harapannya sebenarnya banyak. Harapannya yang pertama ini adalah harapannya bisa menemukan solusi dengan keadaan atau pembelajaran yang saya alami, yaitu siswa itu lebih tertarik pembelajaran di praktek daripada teorinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana siswa tersebut bisa menarik pembelajaran teori dengan cara seperti apa. Ini ada dua harapan yang ingin dicapai pada pertemuan coaching pada kali ini. Semoga nanti coach saya semoga bisa memberikan secerca harapan yang ingin saya capai. Begitu, Bu. Oke, Pak Wahyu. Berarti harapannya Pak Wahyu setelah melakukan kegiatan coaching ini, harapannya Pak Wahyu terus ingin mendapat solusi dari permasalahan yang Pak Wahyu hadapi, seperti Pak Wahyu ya, yaitu tentang anak-anak yang lebih suka praktek daripada ke teorinya, seperti Pak Wahyu ya. Oke, Pak Wahyu. Terus apa ya Pak Wahyu yang membuat anak itu lebih suka praktek daripada teorinya di pembelajaran PJOK yang sampean ajari di situ Pak Wahyu? Apa yang membuat anak itu kurang berminat di teori, lebih suka ke prakteknya? Apa sih yang membuat anak itu seperti itu? Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya saya masuk di sekolah ini 1 tahun ini, 1 tahun. Jadi sebelum saya itu sudah ada guru olahraga. Jadi ini ada tapinya. Tapi guru olahraga sebelum saya mengajar di situ, yaitu guru olahraga yang tidak linier, artinya guru olahraga yang non PJOK, tidak berasal dari PJOK, sehingga ketika pembelajarannya mereka hanya menerapkan bermain bola, bermain voli, bermain takraw dan lain sebagainya. Artinya lebih mengutamakan prakteknya. Sehingga ketika saya masuk di sekolah tersebut, di sekolah saya sekarang UPT 378 ini, ketika saya masuk, anak-anak itu sudah ketika pembelajaran teori, Pak main bola Pak, Pak main voli Pak, sudah tertarik dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilakukan. Ini padahal sebelum melakukan praktek, anak tersebut harus mengetahui teorinya. Nah, ini Bu, permasalahannya Bu. Berarti itu permasalahan pertama yang Pak Wahyu hadapi ya, karena Pak Wahyu ini baru masuk di sekolah tersebut. Menurut cerita Pak Wahyu kan baru 1 tahun ya Pak Wahyu ya. Terus dengan kondisi guru yang mengajar waktu itu yang hanya menerapkan praktek mungkin ya Pak Wahyu ya, sebelum Pak Wahyu ada di situ. Berarti ketika Pak Wahyu sudah mau ngajar sudah masuk di sekolah ini, Pak Wahyu pengen menerapkan
supaya anak ini tuh bukan hanya tahu prakteknya saja, tapi mengetahui tentang ilmu Ya, teori dari PJOK itu ya, sendiri ya Pak Wahyu ya. Oke Pak Wahyu, berarti terus setelah Pak Wahyu kan sudah tahu kalau awalnya kan minat anak ini kok kurang di teori karena latar belakang sebelum Pak Wahyu masuk ada guru yang gurunya itu PJOK non dalam linear. Ya, guru PJOK-nya di sana itu saat melakukan pengajaran itu langsung praktek. Terus hambatan itu masuk hambatan Pak Wahyu ya, Pak Wahyu ya. ya. Terus solusinya dari hambatan itu apa, Pak Wahyu? Yang akan Pak Wahyu lakukan itu apa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Wahyu itu Nah, apa ya? ya. Solusi yang saya lakukan yang pertama itu yaitu merencanakan, membuat modul ajarnya yang sedemikian rupa sehingga anak-anak tersebut itu lebih tertarik lagi mengikuti pembelajaran di teori. Ini yang pertama. Yang kedua, membuat model pembelajaran. Model pembelajaran itu yang sangat disukai oleh siswa. Artinya siswa itu sangat suka sehingga tidak membosankan dan anak tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran yang teorinya di dalam kelas. Solusi yang kedua. Yang ketiga, nah karena dalam 1 minggu itu ada 3 JP, 3 pertemuan, jadi di 2 JP-nya dikhususkan untuk praktek dan 1 jam pelajarnya khusus teori. Insya Allah itu lebih positif lah, lebih mungkin lebih maksimal ya Pak ya dalam lebih maksimal sehingga dalam penerapannya mungkin. Ketika 1 jam ini anak mau melakukan Pak praktek, lah sekarang kan teori, jadwalnya teori. Jadi anak itu tidak bisa tidak bisa melakukan olahraga di luar. Kalau di 2 jam pelajaran itu sudah memang waktunya praktek. Tuh. Gitu, Bu. Itu rencananya itu ya tadi Pak Wahyu ya, rencana Pak Wahyu itu pengen membuat suatu kegiatan pembelajaran yang inovatif dengan membuat model pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, terus membuat kegiatan mata pelajaran itu yang 1 jam untuk praktek, 1 jamnya untuk teori, seperti itu Pak ya. 3 jam, 2 jamnya untuk praktek, ya 2 jamnya itu praktek, 1 jamnya teori. 1 jamnya untuk teori. Oh ya Pak. Ya. Maaf Pak Wahyu, dengarnya saya tadi cuma 2 jam. Ternyata Pak Wahyu 3 jam ya, 3 JP ya Pak Wahyu ya. Iya. Oke Pak Wahyu, setelah rencana menurut saya Pak Wahyu ya, rencana Pak Wahyu ini sudah bagus, sudah baik kalau penerapannya, kalau memang sudah diterapkan dengan itu pastinya sudah akan membuahkan suatu kegiatan, suatu hasil yang mungkin sudah bagus lah Pak Wahyu ya. Terus misalkan Pak Wahyu ya, misalkan dalam kegiatan rencana Pak Wahyu ini, Pak Wahyu ini mau membuat rencana, Pak Wahyu ini akan melakukannya itu dalam jangka waktu berapa hari, minggu kah, atau dalam jangka berapa waktu lah, misalkan kegiatan yang Bapak Wahyu rencanakan ini tuh berjalan, seperti itu Pak. Oke, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau diarahkan ke berapa hari, berapa ini dalam 1 minggu ini saya akan menerapkan hal seperti itu. Karena apa? Karena terus terang siswa ini jangan dibiarkan terus tidak mau dengan pembelajaran teori. Karena dalam pembelajaran PJK ini, teori ini merupakan awal atau akar dari segala ilmu. Jadi kan kalau hanya siswa itu belajar hanya tahu nendang, tahu cara bermain bola, belum tahu teorinya, ini masih kurang maksimal. Kalau anak tersebut bisa memahami teori dan juga bisa melaksanakan prakteknya, itu akan lebih menghasilkan
hasil yang cukup maksimal. Artinya dalam 1 minggu ini saya akan coba menerapkan solusi-solusi atau rencana-rencana yang diterapkan pada pertemuan kucing pada kali ini. Itu Bu. Berarti setelah Pak Wahyu melakukan rencana aksinya ya Pak Wahyu ya. Terus kekuatan apa sih yang mendorong supaya Pak Wahyu itu ingin melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu apa? Kekuatan yang ada dalam diri Pak Wahyu itu apa? Yang akan mendukung keberhasilan dari kegiatan ini itu apa Pak Wahyu? Yang pertama Bu, saya dalam ilmu di olahragaan, yang pertama itu pembelajaran di ilmu pelatihan itu saya sudah matang, meskipun tidak terlalu ini, saya sudah cukup matang. Dengan saya sudah mempunyai lisensi wasit voli, sepak bola, pelatihan dan lain sebagainya. Artinya dengan ilmu tersebut, dengan dasar yang saya miliki itu, saya bisa memberikannya teori-teori yang cukup memuaskan kepada siswa, sehingga nanti dalam menerapkan di dunia prakteknya anak tersebut tidak kesulitan. Artinya saya harus membagi ilmu saya di pembelajaran teori yang bisa yang membuat anak itu senang di dalam kelas dan bisa nyaman dalam pembelajaran teori. Itu Bu. Oke Pak Wahyu, berarti yang menjadi dasar kekuatan dari Pak Wahyu supaya Pak Wahyu ini sukses dalam penerapan kegiatan supaya minat anak itu sama-sama tertariknya antara teori dan praktek, karena Pak Wahyu itu sudah punya sudah punya ilmu dasar atau kemampuan dasar dari mata pelajaran yang Pak Wahyu ampuh sekarang ya Pak Wahyu ya, dari pengalaman Pak Wahyu yang sudah menjadi wasit, yang sudah banyaklah mungkin jam terbangnya, makanya Pak Wahyu dengan kekuatan itu Pak Wahyu pengen berbagi ilmu supaya anak-anak itu juga mengetahui tentang ilmu dasar dan teori dari PJOK sendiri daripada dan juga prakteknya, dalam hal prakteknya seperti itu Pak Wahyu ya. Iya, benar Bu. Oke Pak Wahyu, tadi kan Pak Wahyu sudah menjelaskan tentang tujuannya Pak Wahyu melakukan kegiatan kucing ini, terus rencananya, terus solusinya Pak Wahyu tadi pun juga sudah dijelaskan dengan saya. Terus Terus Pak Wahyu untuk rencana kegiatan ini tuh dalam mensukseskan atau melancarkan kegiatan pembelajaran ini, siapa saja sih Pak Wahyu yang dapat mendukung Pak Wahyu supaya rencana Pak Wahyu ini berjalan dengan lancar, supaya kegiatan pembelajaran di kelas Pak Wahyu itu berjalan dengan maksimal dan lancar seperti itu. Siapa saja yang berperan di situ yang membuat supaya Pak Wahyu itu bisa lancar seperti itu Pak Wahyu. Siapa Pak Wahyu? Siapa saja Pak Wahyu yang dapat mendukung terima kasih yang bisa mendukung dengan tujuan kendala-kendala yang saya alami di sekolah ini. Yang pertama yang jelas kepala sekolah, karena kepala sekolah itu adalah pengemban keputusan di mana kepala sekolah itu merupakan pendukung utama dalam kegiatan yang ada di sekolah. Jelas saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua rekan sejawat, terutama wali kelasnya masing-masing, yaitu karena di guru mapel ini mengajar di Seluruh Keras, jadi saya harus bekerja samanya dengan seluruh wali kelas yang ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nih. Yang ketiga, saya membutuhkan komunitas belajar saya, yaitu di KKGO kecamatan, yaitu saya mengharapkan nanti ketika ada apa-apa di komunitas saya itu saling membantu, saling kolaborasi, sehingga itu bisa membuat rencana yang akan saya jalani itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Dan yang keempat yaitu tidak mungkin saya tidak akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, karena orang tua itu adalah
orang tua sesungguhnya, sehingga ketika ada apa-apa terkait dengan segala pembelajaran bukan hanya di PJOK itu harus melalui atau bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali murid. Gitu, Bu. Oke, Pak Wahyu. Dari perbincangan kita dari tadi ya Pak Wahyu ya, saya menangkap kalau rencana Pak Wahyu ini sudah bagus. Terus siapa saja yang akan membantu Pak Wahyu juga menurut saya sudah bagus ya Pak Wahyu ya, sudah, karena semua yang Pak Wahyu sebutkan tadi, misalnya kepala sekolah, rekan sejawat, terus dan juga wali kelas di masing-masing kelas, terus komunitas belajar di sekolah berupa KKG, terus melakukan kolaborasi dengan orang tua, itu sudah keseluruhan yang disebutkan Pak Wahyu ini sudah bagus. Semuanya itu sudah mengena seperti itu Pak Wahyu. Supaya kita dapat supaya kegiatan kita itu berlangsung dengan bagus dan lancar, kita butuh kerjasama dari semua pihak ini. Karena nggak mungkin kita itu bisa berjalan sendiri kan tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait di situ ya Pak Wahyu ya, seperti itu Pak Wahyu ya. Oke Pak Wahyu, terus dalam hal kan sudah dijelaskan semua sama Pak Wahyu tadi, kalau dalam penentuan indikator ini Pak Wahyu, kalau diibaratkan dengan angka, Pak Wahyu itu pengennya pencapaian kegiatan pembelajaran Pak Wahyu itu di angka berapa? Maksudnya tingkat pencapaiannya itu pengennya Pak Wahyu itu di tingkat berapa? Dari angka 1 sampai 10, pengennya Pak Wahyu itu berada di tingkat berapa? Di angka berapa? Oke, kalau saya setelah tadi memaparkan kekuatan yang saya miliki, terus dukungan dari beberapa rekan sejawat, saya pengennya angka yang maksimal. Kalau tidak di antara 8 dan 9 gitu. Rank angkanya 8 ke 9. Kalau 10 saya rasa masih masih butuh kerja keras lagi. Artinya nanti ketika saya mendapatkan angka 8 sampai 9, nah nanti akan saya tingkatkan kembali menjadi angka yang ke-10. Jadi harapan saya nanti ketika pelaksanaan aksi ini, saya menargetkan di angka 9, 8 sampai 9. 8 gitu, Bu. dan 9. Oh. Berarti dari rank angkanya itu berarti sama itu menargetkan yang sangat bagus sekali ya Pak Wahyu ya. Berarti Pak Wahyu ini bersemangat sekali untuk merubah kegiatan pembelajaran di sekolah Pak Wahyu itu supaya anak-anak itu lebih sama-sama suka dari kegiatan pembelajaran PJOK itu, sama-sama suka teorinya suka, prakteknya juga suka, seperti itu Pak Wahyu. Berarti kan Pak Wahyu sangat bersemangat sekali untuk mewujudkan tujuannya Pak Wahyu. Sudah luar biasa sekali tuh Pak Wahyu seperti ini ya Pak Wahyu ya. Mungkin oke Pak Wahyu, mungkin dari pertemuan kita hari ini tuh saya sudah banyak mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tuh. Dari tadi Pak Wahyu sudah menjelaskan tentang permasalahan Pak Wahyu, yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang minat anaknya itu kurang terhadap teori, lebih suka prakteknya dalam kegiatan olahraga ya Pak Wahyu ya. Terus Pak Wahyu sudah menjelaskan juga harapannya apa, terus hambatan yang terjadi itu apa, sudah dijelaskan tadi ke Pak Wahyu bahwa hambatannya itu tadi karena ada guru sekolah ini Pak Wahyu itu pengen melakukan perubahan di situ supaya anak-anak itu mengetahui ilmu penjas atau PJOK itu dengan teorinya, bukan hanya prakteknya saja, seperti itu Pak Wahyu ya. Dan terus tadi Pak Wahyu sudah melakukan pengennya rentang waktunya segera mungkin. Berarti kan Pak Wahyu itu sudah bersemangat sekali untuk mewujudkan tujuannya Pak Wahyu itu. Tindak lanjutnya juga sudah terencana dengan bagus menurut saya Pak Wahyu ya. Saya hanya bisa memberi masukan tetap supaya Pak Wahyu itu tetap semangat dalam melakukan ini, tetap konsisten dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang ingin merubah minat belajar anak itu supaya sama-sama menyukai kegiatan pelajaran PJOK itu, teorinya juga suka dan prakteknya juga suka, seperti itu Pak Wahyu ya. Oke Pak Wahyu.
Terus saya pengennya setelah ini Pak Wahyu, apakah kita bisa sharing-sharing lagi atau apa? Saya penasaran dengan hasilnya seperti itu Pak Wahyu. Hasil dari Oke, rencana yang Santan jabarkan tadi. ya. Semoga nanti tindak lanjut dan setelah acara coaching ini bisa melakukan coaching kembali dan apa ya, mempresentasikan bagaimana pencapaian hasil yang sudah tercapai dalam 1 minggu ini. Iya, Mungkin itu, Bu. iya Pak Wahyu. Saya Terima penasaran sekali ini, pengen melihat apa ya, melihat hasilnya dari ceritanya Pak Wahyu seperti itu. Jadinya saya tuh penasaran apakah sesuai dengan harapan Pak Wahyu atau gimana seperti itu, Pak Wahyu ya. ya, Oke, siap Pak siap. Wahyu, mungkin cukup sekian untuk kegiatan cooking hari ini ya Pak Wahyu ya. Semoga setelah kegiatan ini yang diharapkan Pak Wahyu setelah perbincangan ini mendapatkan solusi terus, dan supaya saya juga mendapatkan apa ya, kabar gembira lah dari kegiatan yang Pak Wahyu rencanakan. Oke Pak Wahyu, saya coba di sini Pak Wahyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.